warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diaktifkan videonya. Oke. Ini kayaknya belum masuk semua. Total yang masuk baru 15 orang. Silahkan dikabarilah teman-teman yang lain untuk segera masuk sesuai dengan link yang sudah Bapak sediakan di e-learning ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali di hari Senin dalam mata kuliah Statistika Matematika. Mudah-mudahan kalian sudah mengumpulkan terkait dengan tugas minggu kemarin, karena nanti tugas tersebut akan Bapak kasih ke Pemaman. Nanti akan direkap juga siapa saja yang sudah mengumpulkan, kemudian dan dari segi penilaian pengerjaannya. Jadi sekali lagi, hari ini memang hari ini terakhir, tapi bagusnya itu dikumpulkannya itu sebelum perkuliahan kita yang sekarang. Jadi sudah dikumpulkan sama kalian terkait dengan tugas-tugasnya ya. Jadi nanti selesai perkuliahan bisa langsung Bapak rekap. Minggu kemarin kita sudah berdiskusi terkait dengan peluang. Kemudian di situ juga kita berbicara tentang kombinatorik. Bapak sudah menugaskan kepada kalian untuk mempelajari secara mandiri terkait dengan kombinatorik. Di kombinatorik kalian sudah belajar harusnya ya, sudah mempelajari terkait dengan kaidah aturan pencacahan atau aturan perkalian, kemudian belajar tentang permutasi, belajar tentang kombinasi. Jadi seharusnya kalian sudah memahami itu. Nah, untuk hari ini berarti kita lanjutkan terkait dengan peluang bersyarat, kemudian peluang yang saling bebas, dan dalil Bayes, itu ya, Bayes Laplace. Itu yang akan kita diskusikan hari ini. Jadi terkait dengan permasalahan soal-soal yang berkaitan dengan peluang secara keseluruhan, itu bisa kalian pelajari kasus-kasus terkait dengan peluang tidak jauh berbeda yang sudah pernah kalian pelajari lah, baik itu dalam berupa koin atau dalam berupa kartu bridge atau sebuah kotak gitu ya. Seharusnya kalian juga sudah bisa membedakan kapan menggunakan permutasi, kapan menggunakan kombinasi. Sehingga itu sebagai syarat sebetulnya untuk bisa memahami terkait dengan materi kita hari ini, yaitu peluang bersyarat. Gitu ya. Nanti untuk peluang saling bebas harus paham juga tentang peluang bersyaratnya. Begitupun untuk dalil Bayes juga nanti kalian harus paham juga tentang peluang bersyarat. Gitu ya. Jadi dalam statistika matematik antara satu materi, satu topik dengan topik selanjutnya itu saling berkaitan. Kalau misalkan satu konsep saja miss dalam diri kalian atau tidak memahami terkait dengan materi sebelumnya, akan kerepotan untuk memahami materi selanjutnya. Jadi sekali lagi memang kalau pembelajaran secara online seperti ini, effort kalian dalam pembelajaran secara mandiri itu harus all out. Jadi tidak bisa setengah-setengah gitu untuk memahami setiap konsep dalam statistika matematik. Pertemuan ini Bapak akan mencoba menggunakan Zoom karena sebetulnya yang Gmeet kemarin itu menggunakan akun Gmeet yang PPG. Jadi kalau keseringan, wah nggak enak juga nih kata saya itu ya. Tapi di Zoom juga emang terbatas sih. Saya belum pakai premium kayak gitu-gitulah. Jadi saya hanya menggunakan gratisnya saja yaitu selama 40 menit. Jadi nanti ketika misalkan mati tatap muka online kita, nanti tinggal diklik kembali saja menggunakan menggunakan link yang sama. Oke, Bapak sudah share terkait dengan materi. Sekali lagi yang belum dibuka videonya silahkan dibuka kecuali memang yang lagi sakit ya. Kalau yang lagi sakit saya tidak akan memaksakan itu. Mudah-mudahan yang lagi sakit segera disembuhkan. Tapi yang kalian sehat-sehat saja, kemudian tidak ada kendala apapun, harusnya sudah bisa diaktifkan terkait dengan video. Oke, minggu kemarin kita sedang pelajari itu, bukan minggu kemarin berarti, hari ini Bapak sudah nge-share terkait dengan materi
materi untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian sudah akses materi tersebut. Dilihat dari materinya lumayan banyak, jadi kita akan menyusuri satu persatu. Itu materi yang sudah disediakan oleh Pak Maman, jadi silahkan kalian pelajari atau kita pelajari secara bareng-bareng terkait dengan materi di e-learning. Sebentar, Bapak akan share screen. Oke, Bapak share screen. Sebentar, belum saya edit lagi. Oke. Sebentar ya. Oke, sudah terlihat. Ini materi yang sudah Bapak simpan juga di e-learning untuk materi pertemuan ketiga, yaitu berbicara tentang peluang bersyarat. Silahkan kalian baca terlebih dahulu, silahkan. Baca cepat saja, tidak perlu lama, silahkan ya. Sambil menunggu ini ada yang masuk lagi, ada yang masuk lagi. Jadi keganggu. Silakan kalian baca dulu ya. Sekali lagi yang belum diaktifkan videonya silakan diaktifkan.
Oke. Ini terkait dengan peluang bersyarat, kita diskusikan secara bareng-bareng ya. Sudah terlihat semuanya file yang saya share? Terlihat. Sudah Pak, terlihat. Oke. Ini berbicara tentang peluang bersyarat. Kita mulai dari pemisalan di sini. Misalkan kita punya S, himpunan semesta, omega, kemudian kita punya P. Itu merupakan ruang peluang. Kemudian kita punya A, B, anggota omega. Penulisan A garis miring B itu diartikan sebagai peristiwa A relatif terhadap peristiwa B. Atau kata lainnya itu peristiwa A jika diketahui peristiwa B. Artinya dalam kurung di sini B telah terjadi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung peluangnya, kan kayak gitu. Jadi kalau kita menemukan A garis miring B itu artinya adalah peluang kejadian A jika kejadian B sudah terjadi. Ya, jadi syarat itu peluang kejadian A dengan syarat kejadian B. Nah, dalam hal ini sebetulnya kalau kita bicara secara aljabar dulu, B itu merupakan himpunan bagian dari S. Dianggap sebagai ruang sampel yang baru. Jadi nanti kita punya A, B tadi anggota S dan merupakan anggota omega. A, B ini sebetulnya adalah di dalamnya adalah kumpulan-kumpulan himpunan bagian atau kolektif himpunan bagian. Jadi kita punya dua anggota omeganya, juga anggota S tadi ya, karena omeganya juga anggota S. Itu sebagai ruang sampel baru, yang berarti nanti A itu dibandingkan dengan B. Sehingga muncul di sini pernyataannya, jika S discrete uniform, artinya discrete berarti berhingga atau terhitung, uniform berarti seragam atau seimbang nantinya, maka banyak unsur A yang ada di B dibandingkan banyak unsur B. Ketika ada kata banyak unsur A yang ada di B, berarti itu sebetulnya adalah irisan A dan B nantinya. Makanya nanti ada diagram Venn-nya yang setidaknya itu bisa memahaminya. Nah, artinya adalah bahwa banyak unsur A yang ada di B dibandingkan dengan banyak unsur B. Kalau kita tuliskan dalam bentuk model matematikanya, di sini kita tulis peluang bersyarat B di sini bersyarat, peluang bersyarat A garis miring B, berarti peluang bersyarat dari kejadian A dengan syarat B sudah terjadi, itu sama dengan banyaknya A irisan B per banyaknya kejadian B. Itu ya. Nah, sehingga ketika kita sudah menemukan itu, maka ke bawahnya itu, kalau misalkan saya pembilang dan penyebutnya itu, saya kali dengan 1 per NS, karena kan NS itu sebetulnya adalah berupa bilangan ya. Jadi bisa saya gunakan sifat aljabar. Jadi pembilangnya saya kali 1 per NS, penyebutnya juga saya kali dengan 1 per NS. Sehingga menjadi di situ yang pembilangnya N A irisan B per NS, penyebutnya itu NB per NS. Sehingga kita tahu bahwa rumus dari NA irisan B per NS itu adalah rumus peluang. Berarti kita dapatkan di bawahnya itu adalah peluang A irisan B per PB. Jadi terkait dengan rumus di dalam peluang bersyarat, ketika kita punya peluang bersyarat dari A dengan syarat B sudah terjadi, rumusnya itu adalah peluang A irisan B per PB. Dengan syarat di situ PB-nya tidak sama dengan 0. Jadi harus lebih dari 0 gitu ya, tapi kurang dari 1 karena itu syarat dari sebuah peluang. Kalau kita tuliskan dalam bentuk diagram Venn ini, jadi kita ingin mencari irisannya nih yang tengah nih. Jadi peluang dari kejadian A dengan syarat B sudah terjadi. Jadi yang ingin kita cari itu adalah irisannya. Jadi nanti itu, makanya ditulis di sini ditulis A irisan. Kemudian ada pembahasan di bawahnya, penulisan PB dalam kurung A garis miring B ini diartikan sebagai peluang bersyarat dari A jika diketahui B atau B sudah terjadi. Diilhami oleh kenyataan ini, kita mendefinisikan peluang peristiwa bersyarat PB untuk ruang sampel S. Sebetulnya yang peluang-peluang yang sebelumnya pun sebetulnya itu peluang bersyarat juga sebetulnya. Syaratnya apa? Yaitu S. Jadi sebetulnya yang kita kerjakan kemarin
peluang suatu kejadian A itu sebetulnya ditulis peluang A garis miring S sebetulnya. Jadi peluang suatu kejadian A yang dimana S itu sudah pasti terjadi gitu. Karena S itu adalah ruang sampelnya. Nah, dan dapat ditunjukkan bahwa PB itu adalah benar-benar sebuah fungsi peluang. Nah, selanjutnya di sini disingkat saja indeks B dalam PB bisa dihilangkan, cukup P-nya saja. Jadi kedepannya cukup P-nya saja. Sehingga muncullah definisi secara umumnya. Kalau tadi hanya sifatnya konstruktifnya, yaitu bagaimana kita menemukan rumus peluang bersyaratnya. Setelah kita konstruksi terkait dengan bagaimana penemuannya, ditulislah dalam bentuk umum, yaitu definisi. Di sini misalkan S, omega, P adalah ruang peluang, dan A, B itu anggota omega, dengan syarat PB-nya tidak sama dengan 0, maka peluang kejadian A dengan syarat B itu sama dengan peluang A irisan B per PB. Ini rumus untuk peluang bersyarat. Kalian pun sudah belajar sebelumnya tentang peluang bersyarat? Halo? Sudah belajar sebelum tentang peluang bersyarat? Jawab, Sebelumnya sudah belajar tentang peluang bersyarat? Halo? Kalian mah diam-diam saja. Di kombinatorik belajar nggak di matdis? Matematika diskrit? Enggak ya? Kayaknya enggak deh. Berarti ini baru bagi kalian. Berarti memang kalian harus sering membacanya terkait dengan materi ini. Kalau kalian mau memperhatikan yang buku Pak Nar itu, kalau sudah punya buku Pak Nar itu, bahasanya lebih enak. Jadi kalian bisa membaca itu untuk sebagai referensi ya. Oke. Di sini kalau kita lihat ada catatan di sini. Fungsi himpunan itu disimbolkan dengan PB yaitu peluang bersyarat. Jadi nama fungsinya PB. Di mana PB ini adalah merupakan cross dari omega dan B terhadap bilangan real. Makanya nanti di bawahnya berupa himpunan pasangan berurutan. A, B, kita punya misalkan peluang A dengan syarat B, maka menghitung peluangnya itu di sini PA, B itu sama dengan PA irisan B per PB. Ditulis dalam bentuk simbol PA garis miring B. Kalau kita punya C, B, berarti itu kita bisa sederhanakan itu akan dipetakan oleh PB menjadi peluang atau P dalam kurung C garis miring B. Itu sama dengan P peluang dari irisan C dan B per peluang dari B. Nah, bentuk definisi ini sebetulnya memenuhi ketiga aksioma dari fungsi peluang. Kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan suatu himpunan atau suatu fungsi yang merupakan fungsi peluang. Harus memenuhi ketiga kriteria. Kriteria yang pertama bahwa untuk setiap elemen atau untuk setiap himpunan bagian yang ada di dalam omega, peluangnya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua, peluang S-nya itu sendiri harus sama dengan 1. Dan yang ketiga adalah peluang gabungannya itu sama dengan sigma-nya. Gitu ya. Sigma dari masing-masing peluang kejadian dari himpunan bagian dalam omega. Itu kalau kalian membuktikan di sini ada perintah, silakan Anda tunjukkan. Jadi dengan definisi ini apakah betul memenuhi kriteria tadi? Silahkan saja, saya bebaskan kepada kalian. Mau membuktikan silahkan, kalau enggak ya harusnya sih ada rasa penasaran gitu. Kenapa kok bisa disebut fungsi peluang gitu ya. Nah, di sini ada beberapa sifat atau rumus perkalian secara umum. Nah, jika A dan B dua peristiwa dalam ruang sampel S, maka peluang A irisan B-nya itu sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A. Atau bisa juga peluang A irisan B itu sama dengan peluang B dikali peluang A dengan syarat B. Karena kan tergantung dari permasalahan soalnya. Itu pun tergantung kita bagaimana mendefinisikannya. Bisa aja A-nya apa, B-nya apa.
Jadi bisa B garis miring A atau A garis miring B, tergantung bagaimana cara kita membuat model matematika dari suatu permasalahan matematikanya. Nah, sekarang misalkan saya perumum. Jadi bentuknya tuh, ini sih sebetulnya jangan terlalu banyak dulu, harusnya misalkan saya tulis peluang A irisan B irisan C, misalkan seperti itu. Kalau kita punya peluang A irisan B irisan C, maka itu akan sama dengan apa? Kalau kita mengikuti kaidah nomor 1. Jadi akan sama dengan apa? Coba. Di peluang nomor 1, di situ dikatakan, bukan di peluang, di konsep nomor 1, di sifat tersebut, PA irisan B itu sama dengan PA dikali peluang B garis miring A. Atau yang di sampingnya, peluang A irisan B sama dengan PB dikali peluang A irisan B. Kalau sekarang saya punya misalkan P dalam kurung A irisan B irisan C. Berarti itu sama dengan apa? Harus saya tulis satu kali yang biar P. Coba berapa? PA PA terus dikali PA irisan PB irisan PA dikali PC irisan irisan PC. kan pakai garis miring. Oh, berarti PA. Pertama PA dulu, terus dikali P dalam kurung P dalam kurung B garis miring A. B garis miring A, kemudian dikali P dalam kurung P C dalam garis miring A irisan B. Oke, betul ya, seperti itu. Begitupun untuk langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya, kalau saya punya A irisan B irisan C irisan D, berarti itu akan sama dengan satu lagi deh. Akan sama dengan berapa? Harus saya tulis ini sama kalian, kalau nggak ditulis pasti lupa. Karena bisa jadi ketika nanti ulangan mah tidak hanya melibatkan dua himpunan saja, bukan dua himpunan. Dua anggota dari omega, bisa jadi lebih dari dua anggota dalam omeganya. Sehingga kalian harus mengetahui ketika melibatkan dua himpunan, lebih dari dua anggota dari omega. Saya hapus dulu, saya keluarkan dulu. Oke, saya ulangi ya. Tadi kalau kita punya peluang dalam kurung A irisan B, maka itu akan sama dengan peluang kejadian A dikali peluang A dengan syarat B. Misalkan saya pakai yang ini. Itu ya. Sekarang pertanyaan saya adalah ketika peluang dalam kurung A iris B iris C. Berarti itu akan sama dengan tadi Gita ya, tadi yang jawab itu ya, kalau nggak salah. Gita bukan? Iya, Pak. Oke, jadi apa gitu? Jadi peluang A, kemudian dikali Peluang
B garis miring A B garis miring A gitu. Sorry. dikali Benar dari Zoom nggak kerasa ya. Tinggal 10 menit lagi aja. Peluang A dikali peluang kemudian peluang B garis miring A kemudian dikali peluang C garis miring garis A miring irisan B. A irisan B. Berarti kalau saya punya satu lagi deh, saya punya peluang A iris B iris C iris D, berarti itu akan sama dengan apa? Yuk, satu orang yuk. Halo? Halo? Kalian parah. Kalau saya punya peluang dalam kurung A irisan B irisan C irisan D, berarti itu akan sama dengan peluang A terus Git, lagi git dikali peluang peluang B B garis miring A garis miring A dikali peluang C garis miring A irisan B A irisan B dikali peluang A iris B iris C. Peluang apa dulu? Apa dulu, Pak? Kan setelah A terus B terus C terus D, Pak. D dengan syarat D per A irisan B C. irisan C. Berarti kalau di sini kan ditulis dalam bentuk umum, di situ ditulis dalam bentuk umum di bukunya yang dari materi Pak Maman. Kemudian tidak ditulis dalam bentuk ABCD, tapi ditulis dalam bentuk A1, A2, A3 gitu ya. Sampai apa berarti AM atau AK terserah ya. Jadi kalau misalkan saya punya M buah peristiwa, saya tulis M buah itu ya. M buah peristiwa. Kacau, itu bisa digerakkan. Jadi nanti saya punya peluang A1 irisan A2 irisan A3 irisan titik-titik irisan sampai AM karena N buah peristiwa, maka itu akan sama dengan hasilnya jadi apa? Kita ikuti aja peluang yang di atasnya, yang ABCDD, ABCD. Jadi apa tuh? Berarti bisa saya tulis jadi peluang dari A1 yang pertama dikali peluang dari A2 dengan syarat A1 dikali peluang dari A3 dengan syarat A1 irisan dari A1 A2. irisan A2 kan gitu ya. Sok satu lagi lah biar terbayang. Berarti jadi dari peluang apa lagi dikali apa lagi? Peluang dari A4 dengan syarat A1 irisan A2 A3. dengan syarat cukup kayaknya ke bawah aja ya. A1 irisan A2 irisan A3. Kan gitu. Kemudian saya kalikan lagi, misalnya kalinya titik. Berarti jadi peluangnya gimana? Kalau saya tulis dalam bentuk umum. Paling ujung berarti peluang dari AM, gitu kan? Karena kan paling ujungnya AM ya. Berarti peluang AM dengan syarat A1 irisan A1 irisan A2 irisan titik-titik irisan sampai apa? AM. Sampai AM atau sampai AM-1?
AN-1 Pak di sini. AM-1, karena kan dari di atasnya juga yang paling ujung yang ini nih, sampai C aja kan, tidak sampai D kan. Yang ini juga sampai B kan kayak gitu, tidak sampai C. Padahal banyaknya itu di sini kan sampai C, kayak ini banyaknya sampai D, tapi di ujung tidak sampai C, tidak sampai D. Berarti ini pun di ujung nanti tidak sampai M-nya. Berarti sampai A, M-1, artinya sebelumnya. Sebelum M. Nah, ini sebetulnya disebut dengan bentuk umum untuk perkalian peluang bersyarat. Paham sampai situ? Ini terkait dengan sifat atau perkalian peluang bersyarat lah kalau bisa dibilang. Nah, sehingga contohnya seperti apa? Ini saya stop share. Contohnya seperti apa? Tadi yang pembelajaran daring. Nah, yang ini tadi kan nih di sini menjadi itu. Ini kan ada N peristiwa, kalau yang di Pamaman itu ada N peristiwa, berarti A1 sampai AN. Maka hasil perkaliannya itu adalah di sini sampai ujung peluang dari AN dengan syarat A1 irisan A2 sampai AN-1. Jadi tidak sampai AN-nya. Kalau ditulis dalam bentuk simbol irisan, ini simbol irisan. Jadi peluang dari AI, ini operasi kali ini tuh ya, kalau sigma kan tambah. Kalau ini kan kali ya. Peluang dari AI, kemudian AI dari irisannya itu 1 sampai I-1. Kalau penjabaran di atasnya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini contoh 3.1. So, silakan kita baca bareng-bareng ya. 2 dadu jujur atau 2 dadu homogen dilempar undi di tos sekaligus. Kalau jujur berarti artinya tidak ada berat sebelah ya, antara angka 1 sampai angka 6. Kemudian jika A adalah peristiwa muncul pasangan angka kembar, B adalah peristiwa muncul angka 1 pada dadu 1, C adalah peristiwa muncul angka 6 pada dadu 2, dan D adalah peristiwa muncul pasangan angka berjumlah kurang dari 4. Itu ya. Itu terkait dengan definisinya A, B, C, dan D. Pertanyaannya di sini, hitunglah peluang. Yang pertama itu A, B, C, dan D masing-masingnya, hitung peluangnya. Yang B itu peristiwa muncul pasangan angka kembar dan angka 1 pada dadu 1. Yang C peristiwa muncul pasangan angka kembar jika diketahui angka 1 pada dadu 1. Yang D peristiwa muncul angka 6 pada dadu 2 jika diketahui angka 1 pada dadu 1 dan pasangan angka berjumlah kurang dari 4, ini yang D. Kemudian yang E peristiwa muncul pasangan angka berjumlah lebih besar atau sama dengan 4 jika diketahui peristiwa A atau peristiwa B telah terjadi. Dan F itu A irisan B irisan D dengan 2 cara katanya. Penyelesaian sudah ada di bawahnya. Bisa kalian perhatikan di situ. S-nya ada 36. Kalau kita sebutkan satu-satu kan 11, 12 sampai 6,6. NS-nya 6 pangkat 2 sama dengan 36. Karena dadu jujur atau homogen, maka kesempatan muncul tiap titik sampel tersebut adalah 1/36. Karena jujur ya, tidak ada yang berat sebelah. Berarti S, omega sama dengan 2 pangkat S, P ya. Adalah ruang peluang dengan S diskrit uniform. Yang A tadi adalah peristiwa A, B, C, dan D. Dapat ditunjukkan dalam bentuk himpunan subset dari S.
Yang A tadi kita tahu A itu adalah apa? Ini peristiwa muncul pasangan angka kembar, sehingga yang ditulis adalah 11, 22, 33, 44, 55, 66. Yang B, peristiwa muncul angka 1 pada dadu 1.